langsung pada hikmah ziarah kubur. Yang pertama, ya, hikmah ziarah kubur. Hikmah itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, ya. Hikmah manfaat ziarah kubur. Yang pertama, lidzikril maut, untuk mengingat kematian. Nah, makanya apa, Bu? Lidzikril maut. Lidzikril maut, untuk mengingat kematian. Makanya kenapa ketika kita ziarah kubur itu, begitu kita masuk di halaman kubur itu sadar, yang langsung Ibu pikirkan apa? Bukan doa, bukan doa. Yang Ibu pikirkan ini, ya Allah, ini semua dulu orang pernah hidup seperti saya. Itu yang kaya mati, itu yang pejabat mati, itu yang jahat mati, itu yang jahat banget mati, itu yang iman mati, yang kafir mati, istilah begitu. Aku pun akan mati. Itu kalau orang sudah sampai berpikir seperti itu, dia akan sadar. Makanya hikmahnya lidzikril maut, untuk mengingat kematian. Makanya Bu, kalau orang ziarah kubur kok nggak ingat kematian, nggak sadar, itu masalah hatinya betul kotor, rusak, dan berpenyakit. Ya, itulah salah satu hikmahnya. Maka kenapa kita dianjurkan untuk berziarah kubur? Ya, karena pada akhirnya juga akan mati, Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Bu, di poin ini perhatikan. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Kenapa? Karena orang mati tidak harus nunggu tua. Juga jangan tertipu dengan yang namanya sehat. Karena mati nggak harus sakit. Kan Ibu pernah dengar kan? Di komplek Ibu atau di satu tempat, kematian itu kan pasti dan unik. Ya toh? Kematian itu pasti dan unik. Ada yang suaminya sakit berat, tapi istrinya solihah. Solihah itu S31C. Dia tetap sayang dengan keadaan suaminya yang ambruk, yang sakit. Tetap sabar, nggak ngedumel. Ya, dia tetap sayang, dia tetap sabar, dan dia tetap bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena ini menjadi amal solihnya. Ya, jadi ladang amal ibadahnya dan cinta. Tapi namanya kematian Allah yang tentukan, yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Ini kan nggak nyangka banget gitu loh, Bu. Ya, tetangganya nggak nampak sakit loh, Bu. Ya, itulah yang saya katakan, kematian itu pasti dan unik. Halo, assalamualaikum. Ya, yang kedua tadi hikmahnya adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua, ya, untuk, nah ini tetap pakai untuk. Yang kedua apa? Untuk, ya, meningkatkan, ya, kesadaran dan amal solih. Ya, untuk meningkatkan kesadaran dan amal solih. Ya Allah, ini orang yang baik saja meninggal. Lah aku ini gimana? Ini masih banyak salah dosa. Nanti kalau aku sewaktu mati gimana? Ya. Maka di poin ini, Bu, halo, untuk meningkatkan kesadaran diri dan amal solih. Masalah loh, Bu, orang sudah ziarah kubur kok nggak ada kesadaran dirinya itu. Ya. Sudah jelas-jelas, ya, ke alam kubur di pemakaman kok nggak membaik amalnya, padahal itu nasihat bagi diri kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ibu masih ingat bagaimana nasihat sahabat Utsman tentang kematian? Ibu, gimana nasihat sahabat Utsman tentang kematian? Jangan tanya nasihat yang mana, nasihat yang mana. Utsman bin Affan, Bu, sahabat, bukan Utsman tetanggamu, bukan. Ya kan, ya, bukan Utsman tetanggamu. Pelajaran yang terbaik adalah kematian.
Ya, saya baik sekali tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Bu, perhatikan. Ini nasihat yang berharga ya. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawamu, naudzubillah min dzalik, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Itu belum lama ini lihat itu kan di viral itu kan dia joget-joget, mak blesek mati dikira candaan ternyata mati betul. Nah, itu kan mengajarkan kepada kita. Nasihatnya ini kan luar biasa. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawamu, naudzubillah min dzalik, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Alangkah senangnya Bu kalau kita lagi meninggal dalam keadaan baca Quran, lagi sholat, lagi berpuasa, lagi bermajelis ilmu, ya kan? Seperti juga beberapa waktu juga yang viral ya, lagi khutbah meninggal, ya, lagi baca Quran meninggal, lagi sholat juga meninggal. Makanya apa? Di sini mengajarkan kepada kita ketika kita itu ziarah kubur tadi agar tumbuh kesadaran diri kita dan meningkatkan amal kebaikan ibadah kita. Yang ketiga hikmah, ya, hikmah faedah manfaat kita ziarah kubur adalah ini Bu, untuk mengobati penyakit-penyakit hati, untuk mengobati sebagai obat, ya, pembersih hati, ya. Sama aja lah Bu, sebagai obat pembersih hati, ya. Obat rindu juga boleh kalau memang kangen. Tapi intinya sebetulnya yang tepat adalah menjadi obat hati bagi yang masih hidup. Bu, insya Allah kalau orang itu benar ya Bu ya. Kalau orang itu benar, ketika dia ziarah kubur, dia sadar Bu. Saya masih banyak kesalahan, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak dosa. Kan nggak pantas toh Bu, di kuburan masa ngerumpi ngegibah ngegosip. Ada tuh itu kurang ajar banget tuh orangnya dulu. Masa sih lu aja nggak tahu, nggak sadar di kuburan aja masih ngerumpi ngegosip Bu. Makanya apa? Hatinya kotor banget, hatinya berpenyakit banget, ya kan? Apalagi naudzubillah nih. Ya, jadi kita ziarah kubur itu hikmahnya apa? Untuk menjadi obat pembersih hati, untuk membersihkan hati kita, kalbu kita. Ya. Kemudian yang keempat, hikmah faidah kita ziarah kubur yang keempat apa Bu? Halo? Doakan kan nggak harus di kuburan gitu loh Bu. Hikmah manfaatnya itu yang keempat apa Bu? Yang keempat apa? Mengingat kematian. Kan kematian di awal. Mempelajari sejarah keluarga. Wah, silsilahnya. Pelajaran gitu. Wah, anak murid dibawa aja ke situ. Ayo yang keempat apa hikmahnya? Hikmah manfaat kita ziarah kubur yang keempat apa Bu? Itu tadi penyakit hati berarti. Bukan. Yang keempat apa? Mengobati rasa amal. Tadi amal sudah yang kedua tadi. Mengobati rasa rindu. Rasa rindu, rasa cinta. Mendoakan nggak harus di kuburan. Saya kembalikan lagi Pak Ustaz. Alah. Jadi hikmahnya yang keempat adalah apa Bu? Untuk sadar bahwa sesungguhnya hidup kita sangat terbatas. Ya, sadar hidup kita ini terbatas. Ya, untuk sadar bahwa hidup kita terbatas dan Allah Maha sempurna. Udah deh, nggak usah macam-macam deh Bu, bakal mati. Ya.
Allah alam bisawab. Ini mirip ya yang pertama kesadaran tadi, tapi ini sadar diri akan apa? Kekuasaan Allah. Intinya di sini apa? Penekanannya sadar diri akan kekuasaan Allah. Banyak orang nggak sadar loh, Bu. Ya, kalau kita udah bicara mati itu, Bu, udahlah. Ya. Itu, Bu. Kaos kaki bolong aja nggak dibawa loh, Bu. Ya. Tuh. Sadar diri bahwa sesungguhnya ini dalam ini sadar diri akan hina lemahnya kita, kuasanya Allah. Artinya Allah Maha sempurna. Kalau yang keempat ini mutlak mutlak kesadaran diri kita akan kekuasaan Allah gitu loh, Bu, dan terbatasnya diri kita.